subscribe. Have a beautiful day. Kamu tahu, ini sangat bagus. Terima kasih sudah datang ke sini malam ini, sayang. Aku tahu tempat ini agak lebih mewah daripada tempat kencan kita yang biasa. Tapi aku senang kamu setuju. Jangan khawatir soal cara berpakaianmu. Kamu pantas pakai baju terbaik yang kamu punya. Menurutku kamu terlihat sangat mengagumkan di pakaian itu. Ya, bajuku memang jauh lebih mewah. Tapi itu nggak masalah buat aku. Aku tetap melihatmu begitu cantik. Lagi pula, siapa peduli apa kata orang lain? Mari kita fokus saja pesan makanan. Sudah aku bilang, aku yang bayar semuanya. Aku nggak akan merekomendasikan tempat ini kalau aku nggak bisa bayar. Ya, aku sudah beberapa kali makan di sini. Makanannya sepadan dengan harganya. Percayalah. Kamu mau makanan pembuka apa? Seperti yang aku bilang, aku sanggup. Jangan khawatir soal uang malam ini. Aku bisa bayar semuanya. Jadi, ada makanan pembuka yang menarik perhatianmu? Pilihan yang bagus. Itu selalu pas. Sudah aku bilang, jangan khawatir soal harga. Saya ada alasan kenapa aku mengajakmu ke sini malam ini. Ini bukan kencan biasa. Aku ingin memberitahumu sesuatu yang penting. Tapi kurasa aku membuatmu terlalu khawatir untuk mundur sekarang ya. Maaf soal itu. Sebenarnya aku lebih kaya dari yang kukatakan. Jauh lebih kaya. Maaf, aku berbohong padamu tentang ini. Aku hanya banyak yang harus dijelaskan. Kamu tahu PaperCo, ya kan? Perusahaan manufaktur itu. Ya, ibuku adalah CEO-nya, Simon Baker. Jadi aku orang kaya raya. Sekali lagi, aku benar-benar minta maaf karena berbohong. Akan kujelaskan semuanya. Aku tahu kita punya nama belakang yang berbeda. Ini cerita yang rumit. Banyak drama keluarga yang gak seru untuk dibahas. Aku janji, aku kasih tahu yang sebenarnya. Ini bukan lelucon atau semacamnya. Tunggu dulu. Lihat ini. Ini aku dan ibuku sedang berlibur bersama. Aku mengambil foto ini musim panas lalu. Ya, aku tahu aku bilang kita lagi jalan-jalan ke negara bagian. Tapi kita malah ke Bahama. Sekali lagi, maaf banget, udah bohong. Cuma, boleh aku jelaskan? Please. Terima kasih. Ceritanya panjang, tapi aku akan coba ringkas sebisa mungkin. Jadi, aku selalu berkecukupan secara finansial. Seperti yang kubilang, ibuku punya perusahaan bernilai jutaan dolar. Artinya, waktu kecil, aku gak pernah susah-susah soal uang. Itu sesuatu yang sama sekali gak aku sadari. Waktu SMP, orang tuaku cerai. Itulah kenapa nama belakang kami berbeda. Tapi aku tetap mendapatkan uang darinya. Jadi aku tidak pernah benar-benar mengerti seperti apa kehidupan orang kebanyakan. Di kampus, aku bertemu satu orang ini. Dia tidak kuliah di universitas yang sama denganku, tapi dia tinggal di daerah itu. Dan setelah beberapa saat, kami mulai pacaran. Hubungan kami awalnya berjalan cukup normal, tapi akhirnya dimulai meminta uang. Dan karena aku ingin merawat pasanganku, aku selalu menawarkannya. Lagi pula aku punya lebih dari cukup untuk hidup nyamar. Jadi membaginya dengan orang lain memang masuk akal. Tapi, lalu
dia mulai meminta lebih dan lebih dan semakin lebih dan semakin, dan sampai akhirnya kami nggak pernah benar-benar melakukan hal-hal berpasangan lagi. Aku harus berjuang agar dia mau berkencan denganku, dan kami nggak pernah berciuman lebih dari sekali. Jelas bagiku bahwa dia hanya memanfaatkanku demi uangku. Rasanya seperti kami sedang menjalani hubungan sugar relationship yang tidak resmi. Jadi aku memutuskannya. Ya, mantanku penghasilannya lebih rata-rata. Jadi dia sangat kesulitan. Awalnya aku baik-baik aja membantu, tapi jelas bagiku bahwa dia sudah tidak lagi tulus. Berkencan denganku, iya, pada dasarnya itu menjadi pekerjaan dia. Sebuah cara untuk tetap bertahan. Dan jelas aku nggak ingin diperlakukan seperti ATM yang dimuliakan. Aku juga manusia. Sungguh menyakitkan direndahkan seperti itu. Nah, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Cowok kaya terlalu punya banyak uang. Dan aku tidak menyalahkanmu karena berpikir begitu. Satu hal baik tentang mantan saya adalah saya belajar betapa sulitnya hidup kebanyakan orang. Aku nggak pernah menyadari orang-orang begitu putus asa mencari uang. Bukan untuk membeli barang mewah atau berlibur panjang, tapi hanya untuk bertahan hidup. Bahkan, itulah alasan aku mulai berdonasi bulanan ke berbagai badan amal. Semoga di suatu cara saya bisa membantu meringankan beban itu. Tapi seperti yang sudah saya bilang, saya tidak meminta simpati. Aku hanya mencoba menjelaskan kenapa aku menyembunyikan ini darimu selama ini. Ya, aku berbohong tentang berapa banyak uang yang aku miliki karena aku tidak ingin dimanfaatkan lagi. Dan aku sadar aku telah menyakitimu karenanya. Niatku selalu untuk memberitahumu pada akhirnya. Aku janji. Tapi seharusnya aku melakukannya lebih cepat. Jauh lebih cepat. Aku tahu aku akan menyelamatkanmu dari banyak tekanan finansial jika aku berterus terang. Dan maafkan aku. Aku gak berharap kamu memaafkan aku. Dan aku mengerti jika kamu lebih suka mengakhiri hubungan ini. Tapi, bolehkah aku mentraktirmu makan malam ini? Kumohon. Aku ingin mencoba menebus apa yang kulakukan. Entah bagaimana. Kamu ingin tetap bersamaku? Ya. Aku sungguh mencintaimu. Aku pikir kamu sangat baik, luar biasa, dan sangat manis. Aku gak peduli apa latar belakangmu. Jadi, kita benar-benar memberi ini kesempatan lagi. Wow, aku sungguh enggak. Terima kasih. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kepercayaanmu, tapi aku sangat menghargai kesempatan ini. Kali ini, aku berjanji akan melakukan yang terbaik. Kamu bisa mengandalkannya. Pertama-tama, kita harus pintar dalam hal ini. Aku gak ingin kamu merasa terjebak dalam hubungan ini karena uangku. Jadi setelah makan malam nanti, aku akan mentransfer sejumlah besar uang ke rekening bankmu. Cukup banyak, sehingga jika kamu pergi, kamu masih punya cukup uang untuk bertahan hidup untuk sementara waktu. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Hei, tidak. Ini satu hal yang tidak akan kuabaikan. Ini sama pentingnya bagiku untukmu. Jangan anggap ini sebagai hadiah. Anggap ini sebagai jaminan. Istilah bisnis yang membosankan. Jika terjadi sesuatu dan hubungan kita tidak berhasil, kamu akan punya uang untuk bertahan hidup untuk sementara waktu. Bagus. Setelah itu, kamu pantas dimanja. Aku selalu berusaha bersikap lebih konservatif soal hadiah sebelumnya. Karena aku ingin kamu berpikir aku punya penghasilan yang sama denganmu. Tapi sekarang, itu bukan masalah. Aku punya beberapa barang yang ingin kubelikan untukmu. Aku tahu aku gak perlu, tapi aku mau. Kalau aku bisa menafkahi pasanganku, memanjakan mereka, aku akan melakukannya.
Lagi pula aku tidak akan bangkrut dengan ini. Seperti yang kukatakan, aku punya banyak uang. Satu hal lagi, pekerjaanmu itu, aku tahu kamu membencinya. Dan aku selalu sakit hati mendengarkanmu mengeluh tentang hal itu. Tahu, aku bisa mendukungmu, tapi nggak bisa berkata apa-apa. Jadi aku akan memperbaikinya. Kalau kamu berhenti dari pekerjaanmu yang menyebalkan itu, aku akan menggandakan, nggak, 3 kali lipat dari gajimu sekarang. Aku serius, kamu berhak bahagia dan tempat itu hanya memberimu kesengsaraan. Kamu sendiri yang bilang, satu-satunya alasan kamu masih di sana adalah karena kamu butuh penghasilan. Aku akan memperbaiki masalah kecil itu. Kita bisa bahas detailnya nanti. Ketahuilah bahwa aku serius dengan tawaranku. Kalau kamu ingin keluar dari lubang neraka itu, kamu harus aku dukung. Dan kalau kamu benar-benar menginginkan pekerjaan, aku yakin aku bisa memikirkan sesuatu dan memberimu posisi di paperku. Apa itu benar-benar nepotisme? Sial. Aku janji aku berusaha keras untuk tidak sok dan sombong seperti keluargaku. Aku tumbuh di dunia yang sangat berbeda darimu. Aku berusaha. Aku janji. Terima kasih, sayang. Oh, bolehkah aku tetap memanggilmu begitu? Baiklah, sayang. Terima kasih telah memberikan kita kesempatan lagi. Aku janji, kali ini aku akan melakukannya dengan benar. Ah, itu pelayannya. Hai. Ya, aku ingin memesan segelas air dan makanan pembuka.